Oke, halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Jumat 21 Maret mau jam 2 pagi nih ya. Dan mikrofonnya hari ini lagi menggunakan HP saja, jadi kalau agak sedikit beda ya ini maklumi lah ya, yang penting jelas. Lalu ya sekali lagi ya, kalau teman-teman sedang mencari broker dengan kode XM dari link gua di deskripsi, itu bisa dapat bonus deposit hingga 50%. Oke. Mari kita lihat saja. Ini kan tarikannya tidak ada yang gue rubah ya. Ternyata ini agak sedikit miring. Lalu ini kemarin di Telegram gue udah gue infoin juga kalau hari ini akan red day karena ini sudah terlalu tinggi ya. Jadi kalau dia tidak merah satu seperti ini akan berbahaya. Jadi kalau dia mau terbang lagi, nah ini habis merah baru dia boleh lanjut terbang lagi kalau memang dia masih bullish trend. Dan kemarin gue udah kasih info juga di Telegram kalau misalnya ini sudah menyusut. Jadi sudah besar kemungkinan dia akan mantul. Cuman kemarin juga udah gue kabarin kalau mau pasang stop lossnya di 30.62 ya, karena ini bisa dijebol oleh bandar 30.55. Biasanya dijebol tuh 3 sampai $5. Jadi agak jauhin dikit ya. Jadi opennya agak kecilan dikit lotnya ya. Dan salam cuan untuk para seller di grup Telegram kita ya. Oke, lanjut. Kemana sekarang arah trennya? Oh, kita ngambil yang dari bawah ya. Masih naik. Cuman sudah mulai menyusut ya. Tidak lagi tajam. Kegeser sedikit. Apalagi kalau misalnya kita tarik dari sini. Sudah mulai cendung. Jadi masih bullish trend memang. Tapi sudah tidak strong lagi. Sudah mulai ada penyusutan. Tapi besar masih kemungkinan untuk dia lanjutkan naik ke atas. Maka besok gua akan cari mana. Maka kita akan jauhin dikit. Kita akan coba cari sell di 35.6 untuk di pagi hari. Tergantung dia berada di mana. Dan kita akan cari buy di sini ya. Besok gua akan cari buy di 32.3 atau sell di 35.6 jika pagi hari tiba-tiba dia menyentuh area ini. Lalu nggak ada lagi ya, oke, biar bersih aja gitu. Nah ini akan menjadi kurungan. Dan satu hari ini pun hanya berada di 56 sampai 23 doang. Dan Fibonacci menjadi area yang harga yang sedang diakui oleh masyarakat gitu ya. Untuk harga goldnya di 33.8. Maka mari kita lihat besok akan ke mana arahnya. Oke, lalu mari kita lihat terlebih dahulu untuk newsnya. Bentar, news. Oke. Newsnya kemarin ya, ini hari Kamis ya, banyak news. FOMC-nya ternyata netral ya, maka sideways. Lalu dari pagi hari merah semua. Lalu di malam harinya GBP ya akhirnya agak sedikit hijau, maka karena sedikit ada pembalikan. Dan di jam 11.50 juga tidak keluar hasil newsnya ini. And hari Jumat tidak ada news, maka akan menjadi area sideways lagi seperti biasa. Sampai di jam 7:30. Oke. Sambil menunggu ya. Dan kemarin juga gue udah info di grup kalau misalnya di malam hari itu tidak ada news yang terlalu signifikan, maka akan besar kemungkinan sideways. Dan ternyata sampai besok hari sideways akan berada di area mana? Gue udah info di grup di 30.30 sampai 30.40. Itu area sideways-nya. Namun stop loss-nya boleh di 48 gitu ya. Karena di 44 dia mantul. Ya bener ya. 44 nih dia mantul juga. Ini area yang cukup kuat. Kalau misalnya dia pengen lanjut agak cukup sulit gitu ya. Nah 48 ini sudah boleh untuk dia bisa lanjut naik ke atas ya. Bisa cari $5 kan lumayan ya, 50 pip. Atau sekalian banting bawah dikit lagi. Kalau pendukung seller gitu ya. Karena memang hanya akan berada di area sini saja. Dan kalaupun mau terbang sepertinya tidak sulit. Maksudnya sulit ya, bukan tidak sulit tapi sulit untuk tembus di 35.6 esok hari kalau tidak ada news apa-apa. Dan saat ini memang sedang tidak ada news apapun. Maka lebih besar kemungkinannya adalah turun ke bawah sih. Masih turun ya. Masih ada kecenderungan sideways atau mungkin kalaupun mau mantul di 33.8 lagi. Oh ini udah mantul, 33.8 dia sudah mantul.
Tapi ya kalau mau cari buy gue akan tunggu di 32.3 atau enggak gue nggak cari buy, gue lebih mencari sell karena ini sudah berada di area Fibonacci 38 ya. Jadi kalau dia berada di bawah 30.38 maka gue cari buy mungkin di area 32, mungkin di area 27 gitu ya, tipis-tipis. Nah kalau misalnya dia berada di area 38 gue akan cari sell mungkin di 4, ini di sini dulu nih ada support 1 di 42, 44 ya beda-beda tipis. Di sini juga ada lagi di 48 dan di 53. Ini ada tipis-tipis ya. Besok karena masih sideways jadi kita carinya TP kecil-kecil aja, 3 sampai $5 atau sampai 10 masih bisa dapat. Ya untuk di atasnya gitu ya kita cari sell. Nah kalau di bawah kita cari buy. Oke, sembari menunggu news geopolitik yang hanya bisa menggerakkan market saat ini. Tapi memang sedang tidak ada, maka tunggu saja. Siapa tahu tiba-tiba ada informasi dadakan di grup Telegram, maka gue bisa langsung kasih informasi. Oke, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.